Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat website pengajuan lembur dengan PHP dan MySQL. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul cuti online dengan PHP dan MySQL. Buat teman-teman yang belum nonton video cuti online dengan PHP dan MySQL, silahkan ditonton dulu aja. Nanti untuk link videonya saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, seperti biasa, jadi di sini ada beberapa catatan ya, seperti latar belakang. Untuk latar belakangnya di sini adalah pengajuan lembur masih manual, lalu admin kesulitan merekap data lembur. Kemudian untuk tujuannya yaitu karyawan dapat mengajukan pengajuan lembur secara online. Lalu laporan lemburnya dapat dilihat secara real time oleh admin. Kemudian untuk kebutuhan sistem, seperti biasa untuk front end-nya kita akan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript ya. Kemudian back end-nya kita akan menggunakan PHP 7, lalu web servernya Apache, database MySQL, dan text editornya Visual Studio Code. Atau mungkin teman-teman mau menggunakan text editor lain, silahkan gunakan aja teman-teman ya. Oke, jadi terkait kebutuhan sistem kita akan cek ketersediaannya ya. Di sini saya sudah menginstal PHP 7, web server, dan MySQL. Ketiga ini sudah menyatu atau tergabung dalam satu software yaitu SAMPP. Silakan buat teman-teman yang belum install SAMPP diinstal dulu aja ya. Nih, di sini saya sudah install. Nah, sekarang kita running aja untuk Apache dan MySQL-nya ya. Oke, setelah running kita close lagi aja. Buat teman-teman yang belum ada softwarenya atau aplikasi SAMPP-nya, silahkan download aja. Untuk download SAMPP sudah ada video tutorialnya di channel ini ya. Silahkan masuk aja ke SAMPP, ketik aja download ya, SAMPP download. Nah, di sini ada apachefriends.org. Silahkan pilih aja sesuai dengan OS-nya masing-masing ya. Windows, kemudian Linux, Mac, dan lain-lain. Oke, silahkan dipilih aja. Kemudian terkait versi PHP-nya, kalau bisa pilih PHP yang versi 7 ya. Kita pilih more download aja. Kemudian silahkan pilih yang sampai ke Windows. Berhubung saya menggunakan Windows, jadi pilih yang sampai ke Windows. Nah, di sini untuk tutorial kali ini menggunakan versi 7.4.3 ya. Silahkan download aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mau pilih yang langsung installernya boleh nih di-download atau mau yang portable boleh. Sesuai dengan kebutuhan aja teman-teman ya. Jika sudah download silahkan diinstal aja. Oke, kemudian untuk text editor di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Ini sudah ada. Nih VS Code ya. Oke, buat teman-teman yang belum ada text editornya silahkan install dulu aja. Kemudian untuk HTML, CSS, dan JavaScript ini mungkin teman-teman kalau misalkan mau sambil belajar bisa sambil buka webnya Whitelist School ya. Nih, di sini ada banyak HTML, CSS, JavaScript, tinggal dilihat-lihat dulu aja ya. Kalau misalkan nanti pada saat tutorial ada beberapa script yang nggak saya jelasin, mungkin teman-teman bisa langsung searching di sini. Oke, selanjutnya terkait kebutuhan sistem udah cukup ya. Itu aja mungkin. Oke, next kita ke aktor. Aktor ada dua ya. Ada admin sebagai HRD dan user sebagai karyawannya. Untuk HRD atau admin bisa melakukan login, pengajuan lembur, kemudian approval lembur, bisa approve, bisa reject ya. Kemudian riwayat pengajuan lembur dirinya sendiri, bisa lihat, bisa edit, bisa batal. Untuk edit dan batal ini hanya bisa dilakukan ketika status pengajuan lemburnya masih dalam keadaan pending. Jika selain pending, tidak bisa edit dan batal.
Kemudian admin bisa melihat laporan lembur, lalu bisa logout. Nah, untuk karyawan bisa login, bisa mengajukan pengajuan lembur, kemudian bisa melihat riwayat pengajuan lembur dirinya sendiri, lihat, edit, dan batal juga, lalu bisa logout. Kemudian di project ini kita akan membuat database baru dengan nama overtime_db ya. Lalu untuk struktur database-nya di sini saya sudah buat di sini ya, draw.io. Nah, di sini ada beberapa tabel, ada public holiday, users, attendance, leave request, dan overtime request. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah membuat 4 tabel ya, public, user, attendance, dan leave request. Nah, di video kali ini ada penambahan satu tabel yaitu overtime request. Seperti ini teman-teman ya, overtime request. Kolom-kolomnya sebenarnya hampir sama dengan leave request ya. Di sini ada berapa kolom? Ada ID, ada user ID ya. Kemudian overtime date, tanggal lemburnya, start time, end time, jam mulai, jam selesai lembur, total time, ini total jam lemburnya. Kemudian ini reason, alasan kenapa dia lembur atau lemburnya ngapain aja. Kemudian statusnya ada pending, approve, reject, cancel, lalu created at, tanggal atau waktu pengajuan lemburnya, lalu updated at. Nah, di sini untuk tabel ini bisa dilakukan create, update, dan show ya. Jadi nggak bisa delete, nggak bisa di delete untuk pengajuannya. Oke, untuk struktur database mungkin sudah cukup jelas ya. Nanti kita akan buat juga pada saat proses desain database ya. Sip. Kemudian estimasi pengerjaan. Nah, di sini ya. Yang pertama ada analisis dan desain database, kemudian yang kedua ada pengajuan lembur, ada approval pengajuan lembur, ada riwayat pengajuan lembur, ada laporan lembur. Di sini untuk durasinya, estimasinya pengerjaannya 1 hari semua ya. Oke, mungkin untuk catatannya saya rasa cukup jelas ya. Oke, sebelum memulai mengerjakan project ini, buat teman-teman yang baru nonton video ini, bisa download dulu aja source code yang cuti online ya, agar bisa ikut mengerjakan project ini. Untuk link download source code-nya saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video cuti online juga silahkan download aja ya source code-nya. Atau bisa langsung aja akses ke webjulfikarnurfikri.com. Oke, di sini di source code gratis yang paling terbaru ada cuti online dengan PHP dan SQL. Silahkan diklik aja atau bisa ketik aja cuti online di sini. Enter. Nah, di sini ada ya. Silahkan diklik. Kemudian di download aja. Oke, setelah download berhasil, silahkan masuk ke folder downloadnya. Kita cari download. Nah, ini sudah ada ya. Oke, setelah itu kita akan ekstrak aja foldernya. Kita ekstrak. Oke, ekstrak di sini aja. Sip, kalau kita coba buka foldernya. Nah, di dalamnya sudah ada file-file project sebelumnya ya. Berikut database-nya juga. Oke, kita cut aja nih foldernya. Kita cut. Lalu kita paste di htdoc ya. Kita ke sampai p htdocs. Oke, kita paste di sini. Nah, selanjutnya sekarang kita coba jalankan dulu project sebelumnya cuti online ini. Sebelumnya kita sudah running ya Apache dan MySQL-nya. Oke, setelah itu kita coba tes dulu, ketik localhost garis miring dashboard. Nah, di sini sudah jalan ya untuk Apache-nya. Kemudian di sini sudah kelihatan juga versi PHP-nya 7433. Oke, sekarang kita akan coba jalankan project-nya. Localhost cuti online.
Nah, seperti ini error ya. Karena database-nya belum kita buat. Oke, kita buat dulu. Kita masuk dulu ke PHP admin. Oke, di sini kita klik database aja ya. Nah, di sini kita akan buat database baru dengan nama live_db. Sesuai dengan ini ya. Live_db. Oke, kita create. Lalu kita import database-nya dari file yang sudah kita download di project cuti online ya. Ini live_db. Kemudian import aja. Sip, udah berhasil ya. Ada tendance, berikut datanya, ada live request, berikut datanya juga. Ada public holiday, berikut datanya, dan ada tabel users, berikut datanya. Oke, sekarang kita akan coba jalankan lagi nih, refresh. Nah, sudah jadi ya. Jadi ini adalah project di video cuti online dengan PHP dan MySQL. Kita coba login dulu deh. Admin 123, enter. Nah, ini adalah project di video kita yang cuti online dengan PHP dan MySQL. Oke, sip. Kemudian berarti bentar. Oke, kita akan lanjut untuk mempersiapkan projectnya ya. Nah, di sini kita akan copy aja nih cuti online-nya. Copy, lalu paste. Kita akan buat folder baru aja ya terkait lembur online. Biar project cuti online-nya masih ada. Oke, kemudian kalau kita coba jalankan di browser lembur online ini, kita logout dulu aja. Kita coba jalankan lembur online. Nah, sudah jalan ya. Kemudian untuk database-nya kita akan copy aja dari database live_db ini. Ya, kalau kita di sini kan belum ada tuh database overtime DB ya. Kita akan copy aja dari live_db. Kita masuk ke database live_db, lalu operation, lalu copy database. Kita akan buat database baru dengan nama overtime DB. Struktur and data kita akan copy, create database, oke, auto increment, sip. Kita akan klik go. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kita coba cek database. Nah, di sini sudah ada ya overtime DB. Untuk label tabelnya sudah sama karena kita hasil copy. Oke, selanjutnya adalah kita akan desain database ya. Desain database berarti kita lihat di sini ya. Berarti kita akan menambahkan satu tabel baru dengan nama overtime request dengan jumlah kolom ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan buat overtime request dengan jumlah kolom 10. Create. Oke, untuk kolom-kolomnya yang pertama ada ID, user ID, overtime date, start time, kemudian end time, lalu total time, reason, status, created at, updated at. Oke, kemudian tipe data integer yang ID, AI kita checklist biar dia auto increment, kemudian user ID-nya integer, overtime date-nya kita akan buat date, start time kita akan buat time, end time kita akan buat time, total time integer, reason kita akan buat text,
status kita akan buat enum. Yups, enum. Ya, di sini kita akan buat pilihannya. Yang pertama adalah pending. Yang kedua adalah approved. Yang ketiga rejected. Yang keempat cancelled. Oke. Selanjutnya adalah created at. Kita akan set sebagai timestamp, lalu sini current timestamp. Kemudian timestamp juga di sini current timestamp. Jadi biar ketika kita insert data ini langsung terinsert otomatis ya untuk waktu created at dan updated at-nya. Lalu yang updated at-nya kita akan set ininya on update current timestamp ya untuk atributnya. Jadi ketika tabel ini ada perubahan, dia langsung ngedetek, langsung update waktu perubahannya. Oke, saya rasa sudah. Kita klik save. Sip, untuk tabel overtime request sudah selesai kita buat. Berarti untuk tahap pertama, analisis dan desain database, saya rasa sudah cukup ya. Analisis itu kita anggap aja rancangan ini sebagai analisis ya. Kemudian desain database kita sudah selesai. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk mengerjakan pengajuan lembur ya di video tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.